Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin B. Dalam video ini, kami akan menceritakan tentang Ragnarok yang terdapat dalam Thor volume 2 issue 80-85. Dahulu kala palu Mjolnir dibuat oleh 3 kurcaci bersaudara, Brok, Buri, dan Eitri atas perintah Odin. Saking dahsyatnya proses pembuatan tersebut, alat yang dipakai untuk membuat Mjolnir masih terus panas membara. Pada masa kini, terdengar bahwa Loki mengincar alat itu. Maka ketiga kurcaci pun berusaha memindahkannya untuk dihancurkan. Alat itu dibuat dari inti bintang dan diberkahi dengan Odin Force. Jadi hanya bisa musnah jika dilemparkan ke Gunning Gap, yaitu kekosongan tempat dunia bermula. Sayangnya di tengah perjalanan, jembatan yang mereka lewati roboh, membuat mereka bertiga serta alat itu terjatuh ke sungai. Akibatnya ketiga kurcaci tersebut tewas. Yang lebih buruk lagi, Loki menjadi menyadari keberadaan alat itu. 1 bulan kemudian, para Asgardian beserta bangsa kurcaci berkumpul di gunung tempat Eitri dan kedua saudaranya dimakamkan untuk berbela sungkawa. Pada saat itu, banyak sekali petir yang menyambar-nyambar. Tanpa mereka ketahui, sebenarnya petir-petir itu adalah efek dari Surtur yang sedang menempa palu-palu menggunakan alat pembuat Mjolnir. Ternyata Loki memang berhasil mendapatkan alat itu, lalu meminta Surtur menggunakannya. Selama sebulan ini, Surtur sibuk membuat senjata bagi Loki dan 3 anak buahnya, yaitu troll bernama Ulik, serigala bernama Fenris, dan raksasa bernama Hirem. Dengan masing-masing bersenjatakan palu buatan Surtur, mereka menyerang Asgardian dan bangsa kurcaci yang sedang berduka di makam Eitri. Serangan mereka membuat tempat itu porak-poranda serta menimbulkan banyak korban jiwa, termasuk Amora the Enchantress. Thor jelas marah besar terhadap Loki, tapi pertama-tama dia harus melawan ketiga bawahan Loki. Sampai akhirnya palu mereka semua pun beradu. Sebenarnya masing-masing palu buatan Surtur lebih lemah dari Mjolnir sebab tak diberi Odin Force, tapi jumlahnya lebih banyak, jadi palu-palu itu pun mampu menandingi Mjolnir. Tabrakan antar palu itu menghasilkan ledakan besar yang membuat para bawahan Loki pingsan. Sementara itu Thor harus menghadapi kenyataan yang pedih, yaitu Mjolnir pecah berkeping-keping. Setelah itu giliran Loki sendiri yang turun tangan. Menggunakan palunya, dia membuang Thor yang memang sudah lemas ke lautan. Pada titik ini, Thor sudah putus asa dan hendak dimakan oleh Midgard Serpent. Tapi kemudian dia teringat keluarga dan kawan-kawannya, sehingga bertekad untuk terus berjuang. Memakai palunya yang sudah rusak, Thor berpindah ke bumi untuk meminta bantuan. Setibanya di bumi, dia bertemu Kapten Amerika dan Iron Man yang sedang menyelamatkan orang-orang dari kebakaran. Berikutnya ketiga hero ini pergi ke Asgard, yang rupanya sudah hancur lebur oleh pasukan Loki. Pertarungan pun tak terhindarkan. Kini dengan bantuan Kapten Amerika dan Iron Man, Thor kembali melawan Loki beserta para anak buahnya. Berbeda dari sebelumnya, kali ini para penjahat bisa dikalahkan sampai Loki dan Fenris paksa melarikan diri. Walaupun menang, Thor tetap merasa sedih melihat keadaan Asgard, apalagi ketika tahu bahwa kawannya Balder ikut tewas akibat serangan pasukan Loki. Thor pun menyadari bahwa ini adalah saat-saat Ragnarok, yaitu perang terakhir sekaligus kiamat bagi para dewa Nordik. Thor juga merasa bahwa ini bukanlah urusan manusia, maka dia memutuskan untuk mengirim Kapten Amerika dan Iron Man pulang. Lalu Thor mengajak para Asgardian untuk berjuang melawan Loki dan menjalani Ragnarok. Konflik itu kemudian semakin meluas. Dengan memimpin pasukan besar para troll, raksasa, dan monster, Loki mau luluh lantahkan banyak tempat di berbagai realm, menyebarkan kehancuran dan kematian. Thor juga memimpin pasukan dan menjalani banyak pertempuran, mengalahkan berbagai anak buah dan sekutu Loki. Pasukan Thor kembali bentrok dengan pasukan musuh yang sedang menyerbu Vanaheim. Dalam pertempuran ini, Valkyrie dan kuda terbangnya tewas. Sedangkan Thor bertemu lagi dengan Sif yang telah kehilangan lengan kirinya. Di sana Thor juga harus berhadapan melawan seorang musuh bernama Durok Demolisher. Saat sedang bertarung, Thor sadar bahwa selama ini dia terlalu mengandalkan kekuatan Mjolnir, padahal palu itu sesungguhnya hanyalah alat. Karena itu, Thor berusaha mengeluarkan kekuatan dari dalam dirinya hingga mampu menciptakan serangan energi dahsyat yang sukses mengalahkan Durok. Setelah itu masih ada musuh kuat lain yang harus dikalahkan Thor, yakni Fenris sang serigala. Tapi tiba-tiba Fenris takluk oleh serangan dari seseorang yang baru saja datang. Sosok tersebut rupanya adalah Beta Ray Bill, yang merupakan sahabat Thor. Setelah mengetahui segala yang terjadi, Beta Ray Bill memutuskan untuk ikut berjuang bersama para Asgardian. Selanjutnya Thor menyadari bahwa untuk mengalahkan Loki bukan hanya butuh kekuatan, melainkan juga perlu kebijaksanaan. Karena itu Thor menitipkan kepemimpinan kepada Beta Ray Bill, sedangkan ia sendiri pergi ke suatu tempat untuk bertapa sendirian. Tiba-tiba dia didatangi oleh Odin Force yang memakai wujud seorang bocah lelaki. Dengan dipandu oleh Odin Force, Thor memulai perjalanan demi mencari kebijaksanaan. Pertama-tama, Thor dibawa ke akar Yggdrasil, yaitu pohon yang menghubungkan berbagai realm. Di situ dia harus melakukan ritual pengorbanan berupa mencabut kedua matanya sendiri
kemudian menjatuhkannya ke dalam sumur Mimir. Dengan pengorbanan itu, sumur Mimir menjadi dipenuhi air. Thor meminum air itu sehingga memperoleh pengetahuan tentang Ragnarok. Terungkap bahwa sebenarnya Ragnarok merupakan suatu siklus. Para dewa Nordik menjalani kehidupan, lalu musnah dalam Ragnarok, lalu tercipta kembali, lalu musnah lagi dalam Ragnarok. Begitulah siklus ini terus berulang. Pencarian kebijaksanaan Thor belum selesai. Dia kini harus melakukan ritual yang lebih berat lagi, yaitu mengorbankan nyawanya. Dalam ritual ini, Thor menggantung dirinya sendiri di akar Yggdrasil. Dalam prosesnya, jiwanya menjadi sangat dekat dengan jiwa Odin, yang dulu juga pernah melakukan ritual serupa. Selain itu, Thor juga memperoleh rune magic yang memberinya kebijaksanaan tentang berbagai hal. Berkat rune magic, Thor bisa melihat menembus waktu, melihat struktur kosmik dan kuantum, serta mengetahui apa yang tak diketahui para dewa Nordik lainnya. Terbongkar bahwa ternyata Odin dahulu mengirim Thor ke bumi sebagai bagian dari rencana untuk mengakhiri siklus Ragnarok. Namun rupanya kini Thor tak mau melanjutkan perannya dalam rencana itu. Thor pun melepaskan diri, lalu terjatuh dan mati. Jiwa Thor muncul di Hel dan hendak diambil oleh Hela, namun diselamatkan oleh jiwa Odin. Kemudian Thor tiba-tiba muncul di hadapan sekelompok makhluk yang disebut Those Who Sit Above in Shadow. Mereka adalah sosok misterius di balik siklus Ragnarok. Selama ini pengulangan hidup dan mati para dewa Nordik merupakan sumber makanan bagi mereka. Di hadapan mereka, Thor menyatakan niatnya untuk menghentikan manipulasi nasib yang mereka lakukan. Those Who Sit Above in Shadow berkata bahwa itu mustahil, tapi Thor menegaskan bahwa kini ada yang berbeda. Tak seperti berbagai masa kehidupan sebelumnya, dalam kehidupan yang sekarang ini, Thor dikirim oleh Odin ke bumi untuk menjalani hidup sebagai manusia, sehingga bebas dari pengaruh Those Who Sit Above in Shadow. Setelah itu Thor kembali ke tempat bertapanya tadi. Kini dia memiliki kekuatan rune magic dan tetap ditemani oleh Odin Force. Thor lalu berangkat ke Asgard yang sudah dikuasai oleh Loki. Menggunakan rune magic, Thor dengan mudahnya mengalahkan Mengok dan para monster bawahan Loki. Bahkan Thor bisa melepaskan kepala Loki tanpa membunuhnya. Sambil menenteng kepala Loki, Thor bertekad mengakhiri siklus Ragnarok. Tindakan Thor berikutnya adalah menyediakan jalan bagi Surtur dan pasukannya menuju Asgard agar terjadi pertempuran besar terakhir. Sedangkan Beta Ray Bill dipindahkan oleh Thor. Bill memang bukan seorang Asgardian, jadi dia tidak diharuskan untuk ikut mati dalam Ragnarok. Setelah itu Thor menemui 3 dewi takdir yang memintal benang kehidupan para dewa Nordik. Untaian benang itu tersambung tanpa ujung, sehingga para dewa menjalani siklus hidup dan mati tanpa henti. Kini Thor bersiap untuk memotongnya. Tindakan tersebut rupanya membuat Those Who Sit Above in Shadow merasa terancam. Bahkan mereka sampai menawarkan Thor untuk ikut menjadi bagian dari mereka. Tapi Thor tetap teguh dengan pendiriannya. Dia memutus untaian benang itu sehingga musnahlah Yggdrasil, beserta segala makhluk yang ada di dalamnya, termasuk para dewa Nordik dan berbagai macam ras lainnya yang sedang menjalani pertempuran terakhir. Dalam kejadian ini, semua realm musnah kecuali Midgard alias planet bumi. Dengan demikian, berakhirlah siklus Ragnarok. Ini juga membuat Those Who Sit Above in Shadow kalah dan tak bisa lagi menghisap energi dari kehidupan dan kematian para dewa Nordik. Thor melengkapi semua ini dengan menghilangkan dirinya sendiri untuk beristirahat di alam lain. Thor tidak selamanya mati. Dia muncul lagi dalam Thor volume 3 issue 1. Suatu hari ada sosok yang memanggil Thor dari peristirahatannya. Sosok itu adalah jiwa Donald Blake, yaitu manusia yang dahulu pernah menyatu dengan Thor. Blake meminta Thor kembali ke bumi demi berjuang melindungi umat manusia lagi. Meskipun sempat ragu, Thor akhirnya bersedia mengabulkan permintaan itu. Dia hidup lagi ke bumi dalam kondisi menyatu dengan Donald Blake. Thor juga memiliki kekuatan Odin Force, namun sudah kehilangan rune magic. Dengan kekuatannya, Thor menciptakan kota Asgard di kota Brockstone di Oklahoma. Dia merasa kesepian, maka dia mengumpulkan lagi para Asgardian. Rupanya seusai Ragnarok terakhir, jiwa Asgardian tersimpan di banyak tubuh manusia. Maka Thor mengeluarkan jiwa mereka semua dari tubuh manusia yang menyimpannya. Dalam proses ini, Thor juga tanpa sengaja memunculkan lagi para makhluk yang sebenarnya tak dia inginkan, seperti misalnya raksasa es. Itulah pembahasan tentang Ragnarok. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, dan WhatsApp. Like fanpage, serta follow Instagram dan Twitter Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.